pada pertemuan kali ini, yakni materi tentang layouting. Nah, layouting itu cara pengaturan elemen-elemen dalam suatu halaman atau antarmuka. Kemudian untuk layouting peta merupakan komposisi dari satu atau lebih peta beserta unsur pendukungnya seperti judul, legenda, dan teks deskriptif. Nah, untuk layouting peta sendiri ada banyak. Salah satunya di sini ada salah satu contoh layouting peta dari KLHK mengenai peta indikatif arahan pemanfaatan dan produksi. Di sini terdapat judul, kemudian skala, lokasi juga kalau diperlukan, kemudian ada lampiran surat keputusan, kemudian ada legenda di sini dan ada sumber peta. Kemudian ada juga peta indeks dan juga pembuat peta. Nah, teman-teman dalam pembuatan peta layouting ini sebenarnya ada banyak contohnya seperti ini salah satu contoh peta yang pernah saya buat. Kemudian untuk standar peta sendiri itu bisa teman-teman lihat di peraturan BIG nomor 1. Kemudian bisa juga teman-teman bisa mengambil referensi. Tapi untuk yang paling jadi acuan bisa menggunakan peraturan BIG nomor ini. Jadi untuk masing-masing badan sendiri memiliki layouting peta yang berbeda-beda. Nah, teman-teman bisa langsung aja buka di aplikasi QGIS-nya, terus teman-teman buka peta yang telah di georeferencing dan sudah dilakukan digitasi. Di sini saya memiliki peta yang sudah digitasi sewaktu pertemuan sebelumnya. Nah, di sini teman-teman bisa langsung aja kalau misalkan mau membuat layouting peta. Pertama-tama kita matikan dulu untuk peta georeferencing KADTK Pujonnya karena sudah tidak terpakai. Kita geser ke atas. Nah, kalau memang udah nggak pakai ini juga bisa dihapus saja boleh. Tapi nanti akan saya gunakan sebagai contoh kalau misal ini nggak dihapus. Jadi saya biarkan dulu aja. Nah, teman-teman bisa langsung aja ke bagian sini ada new print layout. Klik aja, habis itu teman-teman kasih judul misal peta kawasan KHDTK Pujon Hill. Nah, dia akan otomatis masuk ke bagian layouting. Di sini teman-teman bisa langsung aja saya gunakan guides untuk membantu dalam memberi garis. Misal saya akan memberi garis dari arah sini, akan lebih mudah kalau misalkan teman-teman menggunakan ini. Sebentar. Sini gunakan 4. Saya akan menggunakan di sebelah sini. Kemudian sebelah sini. Sebenarnya ini bisa disesuaikan sesuai preferensi masing-masing. Kalau saya akan menggunakan guides ini untuk membantu mempercepat dalam pembuatan layouting petanya karena ini merupakan garis bantu.
Nah, ini kalau misalnya teman-teman mau menghapus guide bisa di sini. Kalau misalkan mau menghapus semua ada di sini. Karena ini ada garis yang tak terpakai, kita hapus aja. Nah, sudah. Nah, teman-teman bisa langsung aja di sini. Teman-teman tambahkan shape atau add rectangle. Nah, di sini teman-teman bisa mengedit di item properties. Diklik dulu item properties. Kemudian untuk posisi size saya rasa sudah benar, jadi tidak perlu diganti. Kalau misalnya teman-teman mau mengganti warna bisa di sini. Di sini bisa diganti warnanya jadi ada warna merah, hitam, dan lain-lain. Itu tergantung preferensi masing-masing. Kemudian saya besarkan untuk garisnya supaya lebih terlihat menjadi 0,5 mm. Ini disesuaikan saja. Di sini saya pakainya offset segini, oke, sudah. Kemudian teman-teman langsung aja tambahin lagi add shape atau add rectangle. Di sini untuk batas saja, sebenarnya ini preferensi masing-masing dalam pembuatan layout ya. Nah, di sini kan garisnya terlihat kan, mana yang tebal, mana yang enggak. Jadi teman-teman bisa langsung aja edit di style, simple fill, geser ke bawah, terus ganti nih yang stroke width. Jadi 0,5, sudah. Kemudian teman-teman bisa langsung menambahkan peta yang ada di sini. Misal kita zoom to layar dulu, supaya lebih terlihat. Google Satelitnya juga bisa dimatikan. Saya tambahkan dulu. Kalau misalkan teman-teman mau menambahkan menggunakan guide juga boleh. Karena di sini saya lebih suka misal hasil petanya rapi, saya sesuaikan petanya sesuai garis yang ada di atas. Nah, untuk skalanya sendiri ini sebenarnya bisa diubah di sini, misal 100.500 jadi seperti ini. Nah, tambahin lagi jadi seperti ini. Ini teman-teman harus pandai-pandai membuat skalanya berapa. Saya menggunakan skala 1000, 10.000, jadi seperti ini hasilnya. Nah, teman-teman, dari pembuatan peta ini sebenarnya nyambung dengan yang ini. Jadi semisal teman-teman mau mematikan ini. Nah, dia otomatis akan mati juga di sebelah sini. Kita refresh dulu. Nah, dia akan menyesuaikan. Nah, oleh karena itu, kita bisa langsung mengeditnya menggunakan grid. Terus kita tambahkan, kita modify, use map CRS akan menyesuaikan. Ini map unit juga. Nanti akan saya beri contoh. Di sini intervalnya misal 3. Nah, dia akan seperti ini kalau misalkan intervalnya 3. Karena apa? Dia jaraknya terlalu rapat. Dia terlalu rapat jaraknya. Jadi kita naikkan saja misal menjadi 100. Nah, dia akan mulai terlihat kan? Nah, di sini kita bisa naikkan lagi. Kalau misalkan teman-teman preferensinya intervalnya mau dinaikin nih. Nah, saya di sini pakainya interval 500 aja. Terus ini offset juga bisa berefek sebenarnya. Tapi nanti akan saya beri contoh, jadi ini saya beri 0 dulu. Karena belum ada koordinatnya. Jadi kita ke bawah. Kita beri frame zebra.
Sebenarnya bebas mau zebra nautical juga bisa. Di sini pakai ini saja. Frame size-nya juga disesuaikan, bisa dibesar, bisa diperkecil. Teman-teman sebenarnya sesuai, dapat diedit sesuai keinginan masing-masing. Cuman hasil penyajiannya kan akan berbeda gitu. Nah, teman-teman langsung geser aja ke bawah. Kemudian klik yang draw koordinat. Di sini koordinat akan muncul. Nah, di sini teman-teman atur aja. Misal desimal with suffix. Nah, ini akan muncul easting northingnya. Jadi akan mempermudah teman-teman. Kalau misalkan pakai koordinat desimal aja, ya balik lagi ke preferensi teman-teman. Ini left show all, terus offset frame-nya benar. Jadi di sini misal offset inside, berarti dia di dalam. Jadi akan jelek. Biasanya kita buat di outside. Nah, terus horizontal ini tadi yang left, left berarti kan yang kiri di sini nih. Left. Nah, kita buat yang vertical ascending. Kemudian yang right, yang kanan sama juga bisa pakai yang vertical descending atau ascending. Sesuai preferensi masing-masing. Kemudian di sini kurang rapi nih. Wah, nolnya banyak. Teman-teman bisa menggunakan ini koordinat precision, dihapus aja. Nah, otomatis dia akan menyesuaikan seperti ini. Sini contohnya ada, misal teman-teman mau ngerapetin lagi nih, ternyata terlalu jauh. Nah, saya di sini pakainya 1 mm. Sebenarnya preferensi masing-masing ya. Kalau misalkan teman-teman, wah terlalu rapet nih jaraknya, bisa diperkecil lagi. Atau mungkin teman-teman mau mempaskan sesuai lebar petanya juga bisa. Nah, udah nih. Skalanya bentar. Oke, frame-nya. Ini untuk frame tuh nanti untuk bagian luar, jadi kita nggak usah pakai frame. Sudah. Terus kita lanjut saja. Membuat judul. Dan bisa langsung klik yang add label, atau misalkan teman-teman mau membuat guide dulu juga bisa. Karena tadi udah nggak kepake ya, clear all guide, otomatis akan hilang. Misalkan mau menggunakan garis bantu horizontal, kita add label. Terus teman-teman kalau misalkan mau ngedit di item properties, ganti misal peta kawasan hutan KHDTK Pujon Hill. Nah, misal teman-teman mau membuatnya menjadi posisinya di tengah, terus di vertical center seperti ini. Jadi editnya di sini, di appearance. Untuk fontnya, misal mau diperbesar, langsung aja di seperti yang saya beri contoh. Nah, misal judulnya terlalu panjang nih, langsung aja dibuat seperti ini juga bisa. Terus
teman-teman mau membuat batasnya bisa di sini add polyline, klik kiri aja, dia akan muncul garis seperti ini, langsung kasih garis, kan lebih mudah kalau misalkan teman-teman buat garisnya. Nah, terus kalau udah klik kanan aja, otomatis akan muncul garis. Terus kalau mau ngedit, bisa disesuaikan garisnya misal 0,5, karena garisnya dari luar tuh sama. Ini ditarik. Ini juga sama, bisa dirapikan. Nah, terkait grid ini ya, teman-teman kalau misalkan kurang srek dengan gridnya nih, mau diedit, tinggal ke grid, modify. Ini ada beberapa tipe, ada yang cross, ada yang marker, kemudian ada yang frame annotation only, itu nanti kita pakai yang ini aja ya. Sebenarnya menyesuaikan kebutuhan teman-teman. Kalau saya mau pakai yang solid aja, karena ini buat pembelajaran. Kita balik ke sini. Kalau udah dibuat garis seperti ini, nah terus teman-teman bisa langsung menambahkan yang add narrow, ini untuk arah mata anginnya. Kalau terlalu besar tinggal dikecilin aja. Terus di sini banyak simbol, teman-teman bisa milih. Misal suka yang ini atau suka yang ini juga bisa. Teman-teman juga bisa download di Google. Misal nih, teman-teman mau download dari sini juga bisa. Tapi karena ini baru belajar, jadi kita langsung aja menggunakan yang ada di sini. Terus kita edit, semisal posisinya di tengah saja. Kita geser di sini. Kemudian teman-teman bisa langsung menambahkan skala di add scale bar. Nah, di sini ada scale bar, teman-teman bisa menyesuaikan juga. Misal mau double box juga bisa, ini bakal berubah bagian sininya. Saya menggunakan yang double box aja. Terus scale bar ini juga bisa dipilih, saya menggunakan meter. Ini menyesuaikan juga, saya menggunakannya per 100 meter. Kemudian untuk segmennya ini, misal mau ditambahkan nih. Nah, caranya seperti ini. Tergantung preferensi teman-teman lagi. Nah, terus kalau misalkan teman-teman mau menambahkan segmen live nih. Ini untuk yang posisinya berada di sebelah kiri. Tapi karena di sini saya hanya menggunakan dari 0 saja, tidak apa-apa. Di sini sampai 500 saja ya sepertinya.
Untuk positionnya disesuaikan aja deh. Jadi akan garis bantu nih otomatis kalau misalnya di tengah dia bakal ada garis tengah seperti ini ya. Dia akan muncul. Jadi teman-teman bisa terbantu dengan itu. Terus bisa dikecilin juga seperti ini. Sebenarnya menyesuaikan lagi, misal arah mata angin mau dibuat seperti ini. Seperti ini juga boleh. Tergantung preferensi lagi. Misal di sini untuk mempermudah sepertinya saya akan menggunakan yang di tengah saja. Ada scale barnya. Terus kalau misalkan mau menambahkan garis bantu lagi di sini, tinggal digeser aja. Terus add item, add polyline, sama juga caranya. Terus diedit, jangan lupa biar sama 0,5 atau misalkan teman-teman langsung mengcopy paste juga bisa. Setelah scale bar kita tambahkan peta index. Nah, di sini ada scale bar kan. Bisa skalanya gini. Jangan lupa bisa ditambahkan. Tinggal di copy paste, terus diganti. Misal skala 1:1000. Nah, skala ini menyesuaikan dengan yang ada di sini nih. Di sini skalanya 10.000, berarti sini 10.000 aja nggak apa-apa. Misal skalanya nih, skala 1:10.000. Nah, terus setelah itu kita bisa menambahkan legenda. Karena ini simple aja. Sebagai bahan pembelajaran, kita tambahkan legenda. Nah, legenda ini dia didapat dari layouting peta yang ada di sini nih, di layar ini. Nah, caranya kalau misalkan mau menghilangkan, misal kita mau menghilangkan ini, dan ini. Karena nggak pakai kan. Nah, caranya
teman-teman bisa menghapus dari sini, atau misalkan teman-teman nggak mau tuh menghapus dari situ, bisa langsung dari sini. Ini matikan aja yang auto update, terus teman-teman select, misal Google Satelit hapus, peta georeferencing KDT Kapujon hapus, line hapus, point polygon hapus. Nah, yang ada kan sekarang ada area hutan, hutan lindung dan hutan produksi. Nah, kalau misalkan teman-teman mau mengganti nih, tinggal klik aja, diklik 2 kali, langsung ganti nama. Misal karena judulnya di sini peta kawasan hutan, jadi bisa diganti menjadi kawasan. Kalau udah, teman-teman bisa langsung balik. Nah, dia akan menyesuaikan nih, mengganti menjadi kawasan. Nah, di sini ada title, beri aja, tulis legenda. Nah, ini untuk menyesuaikan, misal di kanan simbolnya atau di kiri, preferensi lagi. Jadi pintar-pintar teman menampilkan atau menyajikan data peta ya. Di sini ada beberapa, tapi kita langsung saja seperti yang ada di sini. Oke, karena sudah muncul, selanjutnya teman-teman bisa menambahkan sumber peta atau mungkin menambahkan peta indeks. Nah, contohnya kalau misalnya mau menambahkan peta indeks, teman-teman langsung buat lagi. Di add node, add polyline. Nah, di sini nih masih kurang rapi ya, guys. Bisa dikecilkan. Ini agak susah ya karena saya nggak membawa mouse. Jadi waktu penyajian peta ini sebenarnya agak lama karena harus merapikan data yang ada ya. Nah, kalau sudah, di sini kita akan menambahkan peta indeks. Untuk guides-nya kita hapus dulu. Terus teman-teman bisa langsung sebelum kita membuat peta indeks di sini, teman-teman harus mengunci dulu peta yang di sini karena takutnya nanti berubah. Nah, kita kunci map 1 di sini. Ini akan mengunci. Jadi udah ada keterangannya di sini. Nah, terus kalau misalkan ini untuk memperlihatkan atau menghilangkan nih. Bisa dilihat teman-teman harus memahami cara penggunaan QGIS itu cukup penting ya, teman-teman. Oke, langsung aja untuk mempersingkat waktu, add map. Nah, di sini kita buat frame-nya dulu. Kita centang. Untuk ketebalannya menyesuaikan sebenarnya 30 juga nggak apa-apa. Kalau misalnya ditambah jadi 0,5 juga nggak apa-apa. Jadi akan tebel. Jadi pakai aja 0,3 nggak apa-apa. Nah,
Di sini, ini akan menyambung dengan yang ada di sini nih. Nah, kalau misalnya kita zoom out, kita tambahkan dulu, misal, sorry kepencet, Eh, kita ke web, quick map service, kita tambahkan, misal Google Hybrid aja, terus kita zoom out. Jadi peta indeks ini untuk menampilkan si peta ini letaknya ada di mana sih gitu. Jadi untuk membantu si pembaca mencari lokasi peta tersebut. Nah, karena di sini udah terlihat ya. Jadi dia di dekat Pujon, terus di antara Gunung Arjuna, Gunung Kawi, dan di sini juga. Nah, di sini kita tinggal refresh aja. Atau mungkin teman-teman kalau misalkan mau langsung mengedit, teman-teman bisa pakai ini interaktif, itu bisa meng-zoom out di sini. Nah, atau kalau kelamaan nih, langsung sesuai aja dah sama yang ada di ini. Bisa dihapus, lalu add map lagi. Dia akan menggunakan peta yang ada di aplikasi QGIS-nya. Nah, sini nih. Nah, karena mungkin dia di sini terlalu jauh, teman-teman bisa perdekat skalanya mungkin. Atau menggunakan ini ya. Jadi kalian bisa melakukan zoom. Ternyata di sini nih. Nah, terus teman-teman bisa langsung menambahkan untuk shape-nya, add rectangle, buat aja di sini style, posisi, stylenya bisa kalian ganti. Kalau misalkan teman-teman mau mengganti nih, kan ini nggak kelihatan kan? Nah, style ini bisa diganti. Terus simbol layer type-nya tinggal ganti aja. Misal kita pakai outline aja, outline fill line, atau marker juga bisa. Tapi di sini akan jelek. Jadi kita outline fill line, fill fill line. Nah, di sini misal mau ganti warna ya ganti aja warnanya. Di sini bawah, terus misal diganti menjadi warna merah, bisa disesuaikan juga. Nah, dia akan menjadi warna merah. Ternyata masih nggak kelihatan ya. Mungkin warna merahnya agak cerahan. Kita ganti warnanya. Misalkan masih nggak kelihatan,
Sepertinya masih belum kelihatan ya. Tapi nggak apa-apa dah. Karena ini warna merah, mungkin agak menyatu. Kalau mau diganti, menyesuaikan juga. Tetap masih nggak kelihatan. Jadi kita pakai warna, bentar, warna merah aja kali. Di sini mungkin saya besarkan aja supaya kelihatan. Nah, jadi lebih kelihatan kan. Teman-teman pakai aja yang outline, field line, terus naikkan aja. Ini menjadi 2 atau 1 kali. Sampai dia benar-benar terlihat ya. Nah, karena dia sudah terlihat dan warnanya sepertinya akan saya ganti. Jadi warna merah aja. Udah. Nah, ini tinggal di copy paste, terus digeser aja. Terus kasih nama aja lokasi. Sebelum itu saya lupa untuk menambahkan keterangan bahwa ini peta indeks. Kalau misalkan teman-teman merasa kurang rapat atau kurang apa, tinggal dirapiin aja, tinggal digeser. Misal yang bagian bawah nih kurang nih, padahal mau menambahkan keterangan lebih lengkap. Nah,
Tinggal geser aja kayak gini untuk merapikan. Layouting ini agak lama karena ya balik lagi ke preferensi masing-masing. Kalau misalnya mau rapi-rapi banget, terus mau bagus, ya bisa seperti kayak ini. Terus nanti hasil petanya teman-teman kasih nama aja. Misalkan teman-teman mau menambahkan gambar, add picture, atau sepertinya saya nggak perlu deh. Teman-teman langsung ini aja, menambahkan untuk add label. Jadi kalau teman-teman mau menambahkan add picture, itu tinggal dikasih aja. Nah, teman-teman mungkin bisa cari sendiri ya, misalkan menambahkan dari sini mungkin. Misal teman-teman mau download dulu kayak misal logo kehutanan UMM PNG. Nah, dia bisa akan muncul. Nah, dia akan muncul seperti ini ya. Jadi dia logonya akan muncul. Mungkin dia agak ngeblur karena baru di render. Terus misal kita kasih nama dibuat oleh langsung kasih nama aja, misal dibuat oleh Revo Tavian. Iya. Bye-bye. Nah, terus tinggal taruh aja. Tuh, filenya bisa langsung aja. Misal menggunakan NIM juga bisa. NIM berapa, kelas A berapa, misal A2 atau A1. Nah, ini ada salah satu bentuk layouting. Ini secara lengkap, mungkin videonya agak lama, jadi mohon maaf. Ini kalau misalkan mau dikasih frame tinggal dinyalain, thickness-nya dinaikin. Nah, sudah. Ini adalah bentuk layouting untuk materi besok. Jadi teman-teman silakan belajar secara serius karena ini akan mudah jika teman-teman terbiasa, tapi akan susah kalau misalnya teman-teman belum belajar sebelumnya. Jadi saya mohon teman-teman bisa belajar. Sekian materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.